Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi kita traveling atau jalan-jalan di kota Mojokerto. Kali ini kita berada di kolam Segaran ya. Kalau kita baca sejarah Mojopahit pasti tidak asing dengan kata kolam Segaran. Nah, ini tepi kolam yang tertutup ini batang merah ini sudah diberi trotoar ya. Dikarenakan musim trawulan sedang tutup, maka kita hanya bisa menikmati wisata di samping kolam Segaran ini ya. Cerita apa terkait kolam Segaran akan kita sajikan di akhir video ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada para subscriber yang sudah menonton video kita di part 1 dan part 2. Kita akan lanjut dengan kuliner yang ada di samping kolam Segaran, yakni sambal water dari Cak Mat, warungnya Cak Mat ya. Oke, ikuti keseruan kami di kuliner kali ini. Let's go. Ini dia, ada sambal water dan botok Cak Mat. Ini lokasinya tepat di barat, di sebelah baratnya kolam Segaran ya. Oke, ini pesanan kita sudah datang ya. Menu sambal waternya, menu khas di warungnya Cak Mat. Kita nikmati bersama-sama. Let's go. Ini ada botok sembuan sama sambal water. Sembuan. Enak, Fir? Mantap. Mantap, Bu. Kerajaan Majapahit yang berpusat di Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, menyimpan sejuta peninggalan yang menandaskan kebesaran kerajaan ini. Kerajaan yang berdiri pada tahun 1293 dengan raja pertamanya Raden Wijaya ini sempat berjaya hingga menguasai Nusantara dan beberapa negara tetangga. Kolam Segaran menjadi situs penting bagi kerajaan Majapahit. Cerita rakyat masih melekat, bagaimana kolam yang dibangun dengan struktur batu bata kuno ini menyimpan sejuta kisah. Kolam Segaran memiliki panjang 375 meter dan lebar 125 meter. Kolam dengan luasan sekitar 6,5 hektar itu kali pertama ditemukan warga Belanda, Henry Maclean Ponte pada 1926. Kali pertama ditemukan, kondisi kolam teruruk muntahan letusan Gunung Kelut. Tercatat, puluhan kali wilayah Majapahit menjadi sasaran muntahan gunung yang berada di Kabupaten Blitar dan Kediri itu. Sejak ditemukan, kolam Segaran mengalami pemugaran pertama pada 1966. Pemugaran kedua dilakukan pada 1974 dan memakan waktu hingga 10 tahun. Konon, kolam Segaran merupakan kolam kuno terbesar yang ditemukan di Indonesia. Dikisahkan, kolam Segaran menjadi tempat berwisata bagi petinggi kerajaan Majapahit. Kolam ini juga menjadi tempat perjamuan tamu-tamu penting kerajaan. Cerita rakyat yang masih melekat, kolam Segaran pernah menjadi tempat perjamuan tamu kerajaan dari negeri tirai bambu, Tiongkok. Kisah inilah yang kemudian menyebutkan bahwa kolam Segaran menjadi tempat pamer kekayaan. Cerita itu sudah melekat. Ada cerita gemerlap di baliknya. Dikisahkan pula, pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, digelar pesta penyambutan duta dari Tiongkok yang merupakan angkatan perang Tartar. Saat itu, Raja menyambut tamu dengan hidangan mewah. Tak hanya itu, peralatan makan dalam pesta ini juga terbuat dari emas, menunjukkan bahwa Majapahit adalah kerajaan yang kaya raya. Usai perjamuan,
Piring, gelas dan perkakas lainnya yang terbuat dari emas itu, langsung dibuang ke kolam. Cerita rakyat itu menegaskan bahwa petinggi kerajaan Majapahit cukup cerdik dalam berpolitik. Aksi membuang perkakas makan yang terbuat dari emas itu mengisyaratkan bahwa kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang kaya raya. Politik cerdik juga ditunjukkan dalam kisah lanjutannya. Usaha membuang perkakas mewah tersebut ternyata mereka ambil kembali dengan memasang jaring di bagian bawah kolam. Secara turun-temurun kisah ini diingat dan menjadi kisah unik di balik sejarah kolam Segaran. Kisah ini memang menjadi kejadian yang tak tertulis dalam catatan sejarah. Dalam catatan Kitab Negara Kertagama, disebutkan adanya Segaran, yang berarti adalah telaga. Para ahli memperkirakan jika kolam Segaran inilah yang disebutkan dalam Kitab Negara Kertagama. Kalau secara fungsi, ini menjadi waduk atau irigasi dan upaya penanggulangan banjir. Memang, kerajaan Majapahit memiliki peradaban yang tinggi dalam penataan irigasi. Demikian tadi cerita sejarah di balik kolam Segaran yang termasyhur pada eranya. Semoga anak cucu kita bisa melestarikan situs peninggalan sejarah tempo dulu, yang menjadi kebanggaan Nusantara waktu itu.